Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 94 ayatnya yang ke-12 sampai ke-15. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan dan yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka sampai digali lobang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, ketika kita mendengar kata dihajar atau didikan Tuhan, seringkali hati kita langsung mengerut. Tidak ada seorang pun yang secara alami senang ditegur, apalagi dihajar. Namun Mazmur 94 justru mengatakan bahwa orang yang dihajar Tuhan adalah orang yang berbahagia. Kita memahami bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih, dan didikannya meskipun terkadang menyakitkan, selalu bertujuan untuk memurnikan, memperdalam iman, dan membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Didikan Allah bukanlah hukuman murka, tapi itu adalah tanda kasih. Bahkan Ibrani 12 ayat yang ke-6 menggemakan hal yang sama, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Bapak Ibu, Mazmur ini juga menegaskan bahwa didikan Allah itu menyiapkan kita menghadapi hari-hari malapetaka. Di dalam dunia yang penuh ketidakpastian, krisis ekonomi, perubahan sosial, tekanan kerja, konflik relasi, Allah sedang melatih kita untuk tidak goyah. Seperti akar pohon yang diperkuat oleh badai, iman kita diperdalam melalui kesulitan hidup. Di Jakarta atau dimanapun kita berada di kota besar lainnya, kita hidup dalam ritme yang cepat, penuh target dan tekanan. Saat kegagalan datang, dalam pekerjaan, dalam relasi, atau bahkan pelayanan kita bisa tergoda berpikir bahwa Tuhan menjauh. Tapi justru dalam masa sulit itulah Dia sedang mengajar dan menyertai. Di dalam ayat yang ke-14 berkata, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Disinilah penghiburan besar itu. Kita ini milik Allah Bapak Ibu, dan Allah tidak akan pernah melepaskan miliknya. Saudara, pengharapan kita bukan pada keadaan yang mudah, tapi pada kesetiaan Allah yang sedang membentuk kita untuk serupa seperti Kristus. Kristus sendiri telah mengalami hajaran bukan karena kesalahannya, tapi karena menanggung murka atas dosa kita. Di kayu salib, Kristus menerima hajaran yang seharusnya untuk kita, supaya hari ini kita bisa menerima didikannya sebagai anak-anak Allah, bukan musuh. Maka Bapak Ibu, bila hari ini kita sedang berada di dalam masa sulit, merasa ditekan, ditantang, atau dibentuk secara menyakitkan, ingatlah bahwa Allah sedang bekerja. Dia tidak membuang kita. Dia sedang membentuk kita untuk kemuliaan yang kekal. Peganglah ayat ini, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Hari ini, saat kita menghadapi tekanan hidup, jangan kita bertanya mengapa ini terjadi. Tetapi marilah kita bertanya, apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya? Mari kita juga hari ini berkomitmen untuk meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Nya setiap hari. Sebab dari Taurat-Nya, kita diajar. Dan di dalam doa-doa kita, mari kita membuka hati kita untuk didikan Tuhan. Bukan hanya meminta permintaan pembebasan dari masalah. Tuhan menyertai kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah tekanan dan tantangan hidup, kami mungkin merasa lemah. Kami bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Tapi di tengah semua itu, ajarlah kami untuk melihat tangan-Mu yang sedang membentuk kami. Kami bahkan hari ini mau mengucap syukur untuk didikan-Mu yang penuh kasih. Mungkin kami merasa sulit, kami merasa tidak terima, atau kami terus-terusan bertanya-tanya. Tapi biarlah melalui didikan-Mu, melalui hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami boleh dibentuk serupa dengan Kristus. Tolonglah kami untuk tetap setia dan percaya
bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Kristus yang bangkit, Juru Selamat kami berserah dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.